bagaimana kondisi terkini di sana pasca sidang perdana kasus impor gula Tom Lembong. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito. Arbida, bisa diutarakan kembali apa saja poin-poin penting dari persidangan hari ini? Baik, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Usai sidang perdana tadi digelar di PN Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, yang tentunya tadi sudah menghadirkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang dilakukan pada periode ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI 2015 dan juga 2016, dengan agenda tadi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di mana pemirsa, tadi memang sidang ini dimulai sekitar jam 10, kemudian baru saja selesai di jam 13 lebih pada siang hari ini. Kemudian memang kondisinya pada saat ini memang masih ramai awak media, kemudian juga tadi ketika keluar Tom Lembong dan juga kuasa hukum beserta dengan sahabatnya Anies Baswedan tadi juga tidak berhenti saja, namun memberikan komentar kepada awak media terkait dengan apa yang terjadi pada sidang sepagi dan hingga sore hari ini. Di mana Maria dan juga pemirsa, jika dapat saya kutip dari pernyataan Tom Lembong ini menyebutkan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ini tidak akurat dengan realita masalah yang ada, yaitu terkait dengan kasus dugaan korupsi importasi gula pada periode ketika ia menjabat, yaitu 2015 hingga 2016. Kemudian tadi juga ketika ditanyakan begitu kepada kuasa hukumnya terkait dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam, kuasa hukum juga menyebutkan bahwa apa yang didakwakan begitu tidak sesuai, sebab apa yang sudah diterbitkan terkait dengan surat persetujuan impor ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara maupun juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana itu sudah sesuai dengan wewenang dari Tom Lembong ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 dan juga 2016. Adapun juga dakwaan-dakwaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum pada pagi hingga siang hari ini memang ada sejumlah dakwaan, yakni yang pertama didakwa memperkaya diri dan juga orang lain di dalam kasus ini, yakni 9 orang yang menerima surat persetujuan impor tersebut. Kemudian yang kedua adalah memperkaya sejumlah pihak hingga miliaran rupiah, bahkan ratusan miliaran rupiah. Salah satunya adalah memperkaya salah satu pihak, yakni Tony Wijaya melalui PT Angels Product hingga 144,11 miliar rupiah. Kemudian dakwaan yang lain adalah dikatakan bahwa Thomas Trikasih Lembong ini ketika menjadi Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 tidak melakukan rapat koordinasi dengan kementerian ketika akan menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada beberapa pihak perusahaan swasta tersebut. Kemudian didakwa bahwa ia tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menerbitkan surat persetujuan impor kepada beberapa pihak tersebut. Kemudian terdakwa tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula, namun menunjuk sejumlah induk koperasi. Di antaranya adalah induk koperasi Kartika, kemudian induk koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, dan juga diduga memberikan tugas kepada PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dengan kerjasama dengan produsen gula rafinasi sebelumnya. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan adanya agenda pada hari ini, yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang menariknya adalah pada hari ini kuasa hukum dari Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi atau bantahan, yang mana pada hari ini ada sejumlah eksepsi, belasan poin-poin eksepsi yang dibacakan, yakni diantaranya adalah disebutkan oleh tim kuasa hukumnya secara bergiliran menyebutkan bahwa dakwaan tidak termasuk pelanggaran dalam ruang lingkup tipikor, begitu dikarenakan disebutkan, jika dapat kami mengutip dari kuasa hukumnya, menyebutkan bahwa kasus ini adalah kasusnya adalah terkait dengan korupsi. Namun di dalam dakwaan ini tidak ada menyangkut tentang pasal 14 Undang-Undang Tipikor, hanya mengenai undang-undang
tanah dan juga pangan begitu. Kemudian kerugian negara ini disebutkan berasal dari transaksi 9 tersangka perusahaan swasta, bukan dari Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan. Kemudian hasil audit dari BPK RI ini disimpulkan tidak ada keuangan negara pada periode 2015 dan hingga 2016. Namun yang menjadi dasar dari kasus ini adalah penghitungan dari BPKP pada tahun 2015 hingga 2016 yang pada waktu lalu kejaksaan ini menyebutkan ada 578 miliar sekian begitu. Namun di dalam eksepsi kuasa hukum menyebutkan bahwa yang bisa menyatakan kerugian negara seperti yang disebutkan oleh Mahkamah Agung hanyalah BPK, bukan BPKP, sehingga ini dimasukkan ke dalam eksepsi terkait dengan yang menjadi dasar di dalam kasus Tom Lembong ini atau di dalam penghitungan kerugian negara tersebut. Kemudian yang disebutkan lagi adalah di dalam eksepsi ketika penyelidikan, ini rentang waktu yang digunakan dalam penyelidikan kerugian negara adalah di tahun 2015 hingga 2023. Namun ketika naik tahap menjadi penyidikan, ini menjadi tahun 2015 hingga menjadi tahun 2016 saja, dan ini juga menjadi pertanyaan apa sebenarnya motivasi sehingga rentang waktu tersebut diperkecil atau dipersempit menjadi hanya 2015 hingga tahun 2016 saja. Dan yang terakhir seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi setelah usai persidangan, yakni proses impor ini sudah sesuai dengan asas pemerintahan atau sudah memang sesuai dengan wewenang dari Menteri Perdagangan Tom Lembong pada tahun 2015-2016. Kemudian yang menarik lainnya pemirsa, tidak hanya itu, adalah kehadiran dari sahabat Tom Lembong yakni Anies Baswedan yang pada hari ini tadi tiba secara langsung untuk memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong yang menjadi sahabatnya begitu. Kemudian Anies juga tadi memberikan komentar kepada kami bahwa ia juga berterima kasih kepada majelis hakim telah memberikan kesempatan bagi kuasa hukum dari Tom Lembong untuk memberikan atau membacakan eksepsi pada hari ini, dan berharap bahwa majelis hukum, hakim maksud saya, ini akan mengadili dengan seadil-adilnya dengan sesuai fakta yang ada begitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan sidang perdana kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Kembali ke studio. Laporan langsung dari Arbida Dono Semito, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.